Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok teks dan menggali informasi tersirat dalam teks. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama kita akan belajar menentukan ide pokok teks. Apa sih ide pokok? Nah, ide pokok paragraf adalah ide yang mendasari penyusunan suatu paragraf. Jadi bisa dikatakan ide pokok paragraf itu adalah yang mendasari si paragraf ini dibuat. Jadi inti pemikiran dari sebuah paragraf gitu. Nah, ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas juga. Nah, biasanya ide pokok itu terdapatnya pada kalimat utama. Kalau kalimat utama itu biasanya sama persis dengan teks. Tapi kalau ide pokok itu biasanya tidak sama persis, tapi yang menjiwai si teks tersebut. Jadi bisa dikatakan ide pokok itu letaknya di kalimat utama ya. Nah, ide pokok pun dalam setiap paragraf bisa terletak di awal atau di akhir paragraf, tergantung kalimat utamanya. Jadi kalau kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka ide pokoknya pun akan ada di awal paragraf. Selanjutnya tentang menggali informasi tersirat dalam teks. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang informasi tersurat. Nah, Ibu jelaskan minggu kemarin kalau informasi tersurat itu informasi yang benar-benar ada pada teks, terbaca, terlihat gitu. Sehingga kita yang baca itu langsung menemukan informasinya. Namun informasi tersirat kebalikannya dari informasi tersurat. Nah, apa sih informasi tersirat? Informasi tersirat adalah informasi yang biasanya tersembunyi di balik kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf atau teks. Jadi informasi tersirat ini tidak ada langsung pada teks, tidak bisa dibaca langsung oleh kita, tidak bisa dipahami langsung oleh kita, tapi kita harus menggali terlebih dahulu supaya menemukan informasi tersirat. Nah, informasi tersirat dapat diperoleh setelah memahami maksud yang tersurat. Jadi kita harus menemukan dulu makna yang tersuratnya, makna yang terlihat dulu, baru kita bisa menemukan informasi yang tersirat, yang tidak terlihat. Nah, informasi tersirat itu dapat berupa dua macam ya. Yang pertama itu berupa simpulan dan topik. Nah, biasanya informasi tersirat ini bentuknya dalam bentuk simpulan, paragraf, atau topik pembicaraan. Oke, apa sih simpulan? Nah, simpulan adalah yang menggambarkan keseluruhan isi teks. Jadi simpulan itu adalah kumpulan kalimat yang menggambarkan keseluruhan isi teks, itu namanya simpulan. Nah, kalau topik itu adalah pokok pembicaraan dalam suatu teks mengenai hal-hal yang penting. Jadi kalau ditanya topik pembicaraan pada teks tersebut itu biasanya yang jawabannya adalah hal-hal yang pentingnya yang ada di sebuah teks gitu. Oke. Langsung saja kita ke latihan soalnya ya. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu teks wawancara ini, lalu kalian pause terlebih dahulu video kalian. Oke, pertanyaannya adalah topik pada teks wawancara tersebut adalah, kalau kita perhatikan teks wawancara ini membicarakan tentang dokter gigi. Nah, berarti topik pembicaraan yang paling tepat di antara 4 ini adalah pengalaman seorang dokter gigi, karena di sini dokter giginya ketika diwawancara itu menceritakan tentang pengalamannya ketika menjadi dokter gigi di sebuah perkampungan gitu. Oke, selanjutnya latihan selanjutnya baca terlebih dahulu sama kalian teks ini, lalu kalian pause dulu videonya. Kalau sudah selesai nanti di play lagi. Oke, kita baca pertanyaannya. Simpulan yang tepat dari kutipan tersebut adalah. Nah, berarti di sini kita harus mencari tahu apa simpulan dari kutipan ini. Nah, kita lihat ABCD-nya, manakah simpulan yang paling tepat berdasarkan teks ini ya. Jawabannya adalah yang A, betul. Nah, simpulannya adalah kebanyakan penyakit tenggorokan disebabkan oleh virus karena dia terletak di awal paragraf dan bisa menyimpulkan seluruh isi paragraf. Oke, soal selanjutnya silahkan kalian baca dulu, pause dulu video kalian, nanti baru di play ya.
Oke, pertanyaannya adalah ide pokok berdasarkan teks di atas adalah, nah berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah setelah membaca teks ini, yaitu yang A, betul, liburan ke Parangtritis. Oke, selanjutnya kita baca dulu teksnya, pause dulu videonya lalu play. Oke, setelah membaca teksnya kita baca pertanyaannya, makna tersirat dari paragraf di atas. Nah, dari paragraf ini kan diceritakan bahwa seorang anak itu selain diet itu bisa melakukan aktivitas fisik ya untuk mengurangi kegemukannya gitu. Nah, berarti namun di sini di kalimat terakhir ada kalimat hanya saja beberapa anak merasa malas untuk melakukan kegiatan fisik, terlebih jika layar kaca menghipnotisnya. Berarti di sini ada makna tersirat, artinya ada makna yang ingin disampaikan namun tidak terlalu dijelaskan pada paragraf ini. Nah, berarti kita harus mencari pernyataan yang tidak terlalu dijelaskan pada paragraf ini. Nah, kalau kita lihat berarti di antara A, B, C, dan D itu yang A. Kenapa yang A? Nah, yang A di sini setiap anak sebaiknya tidak terhipnotis dengan televisi. Nah, di sini tidak dijelaskan secara gamblang di paragraf ini sehingga jawabannya yang A. Kalau opsi yang B, C, D itu dijelaskan pada paragraf ini. Nah, seperti itu.